birthday, happy birthday, happy to you. Haleluya. Tuhan, di tengah-tengah bencana alam yang menimpa keluarga Pak Tambunan, hari ini kita merayakan bersama-sama anniversary yang keberapa? 16 tahun. Ya, 16 tahun. Tuhan kasih karuniakan miracle ya. Miracle dan pelayanan luar biasa. Dan ini sedang ya mungkin secara manusia berduka karena kehilangan semuanya lah ya. Intinya dengan bencana yang terjadi di Tapteng khususnya si Giring-Giring. Dan hari ini kita tetap bersuka cita merayakan anniversary yang ke-16 Bapak Pendeta Tambunan dan Ibu ya. Tiup lilin ya. Tiup lilin ya. Tiup lilin ya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Ini ada ceritanya ini loh. Aku aja yang cerita ya. Aku yang punya kesaksian tentang hidup mereka. Jadi waktu datang ke Bali G, kemana? Ke Tapteng, mereka bilang kami kayak ketemu sama destiny kami yang sebenarnya. Jadi Tuhan buat rumah nggak bisa ditempatin dan kami harus tinggalin, artinya yang lama ditinggalkan dan mereka masuk kepada destiny itu menjadi misionaris. Amin. Sampai si ibu ini bilang aku takut kalau ketemu kalian, hatiku bergetar-getar, takut aku akan jadi komitmen. Hari ini Tuhan merayakan komitmen kalian bahwa suaminya kemarin sudah ke Aceh dan sebentar lagi akan keliling Sumatera Utara Dari pulau-pulau bangsa-bangsa. Ke bangsa-bangsa juga gimana ini? Pulau-pulau ke bangsa-bangsa. Iya, Sumatera Utara jangan pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Ya, oke. Sekarang testimoni dong, Bapak. Ya. Tapi diambil dulu dong ini ya. Ya, testimoni. Ayo. Gembala kami, terima kasih Bu Gembala. 16 tahun yang lalu kami bertemu. Amin. Karena Tuhan kami itu tidak bertemu karena saya di Medan. Saya masih ibuan. Seorang pendoa yang berkarunia. Jadi pada saat itu memang saya juga itu dalam keadaan pelayanan. Tapi memang ya, kita hanya mengandalkan Tuhan dalam pelayanan. Bapak kau mau terima saya dalam keadaan dia itu dalam keadaan sakit waktu itu karena dia hidung telurnya sudah diangkat baru 1 bulan sebelum kami menikah, hidung telurnya sudah diangkat. Saat itu dia tanya sama saya, kalau kau menerima saya, kau mau nggak terima saya hidung telur saya sudah diangkat 1 dan menurut dokter nggak akan mungkin kalau kita menikah kita punya anak. Jadi pertanyaan itu ditanya kepada saya pada waktu itu itu lagi sebulan pada saya bilang komitmen memang kita punya rencana untuk menikah, yakinlah dan terima kamu apa adanya. Walaupun Tuhan nggak izinkan kita punya anak, kita nanti bisa angkat anak saja dan panti asuhan. Dan akhirnya kami berkomitmen bersama, kami menikah pada saat itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2008 kita menikah. Pada saat itu orang mengatakan, lo ngapain kamu menikah seorang perempuan yang mungkin tidak mungkin punya anak. Komitmen itu yang membuat saya yakin itu tidak akan mungkin mempermalukan sebuah kita. Pada tanggal akhirnya kami setelah kami menikah, kami balik ke yang ngajak saya kepada si perempuan. Itu bulan setelah kami menikah, tiba-tiba dia bilang sama saya, Bang, kayaknya ada sesuatu yang berbeda dari saya. Dia nggak dapat untuk hari ini katanya. Akhirnya kita tes Tuhan, 1 bulan menikah dia langsung hamil. Itu satu keajaiban Tuhan. 1 bulan setelah operasi, 1 bulan kemudian dia langsung hamil. Itu dokter bilang sama saya waktu kita akhirnya datang ke dokter memastikan benar nggak dia hamil. Dokter saya sampai heran waktu itu. Gimana mungkin baru 1 bulan ini itu hidung telurnya sudah diangkat tiba-tiba hamil.
itulah keajaiban Tuhan. Makanya anak kami itu yang pertama kami kasih namanya Miracle. Rafael. Rafael. Rafael artinya Allah yang menyembuhkan. Amin. Oke. Karena Allah menyembuhkan dari segala luka-luka Ya. di dalam dirinya. Dan begitulah perjalanan Tuhan selalu menyertai kami dalam segala hal. Jadi kalau saya rasakan Tuhan itu terlalu luar biasa. Bahkan dia pernah mau berangkat ke Pineng karena dia mengalami dia banyak penyakitnya. Waktu itu dia banyak penyakitnya. Apa itu? Ya, tumor kista. Itu sampai dia nggak mampu dia berjalan karena kistanya semakin membesar. Kemudian kami sudah hampir mau berangkat ke Pineng pada saat itu punya jalan lain, mempertemukan kami di rumah sakit Marta Friska di Medan dengan seorang anak Tuhan, Dr. Binarwan. Dia bilang, Bu, katanya, kita kasih obat aja Ibu, nggak perlu Ibu bersedih, katanya, karena dia sempat akhirnya dia kepikiran dengan penyakitnya. Tapi Tuhan punya cara lain, Tuhan sembuhkan dia dengan caranya yang hebat. Ya hanya setengah papan obat yang dikasih Dr. Binarwan itu, dia bisa akhirnya semuanya bisa sembuh. Tapi satu konsistensi kata Dr. Binarwan itu, Ibu ini mengeringkan rahim Ibu tidak akan punya anak lagi, Ibu tidak punya anak. Tapi Tuhan punya cara lain sampai datang anak kami namanya si Miracle. Silakan abang dia dengan adik itu sangat jauh, tapi Tuhan punya cara dia apa dia ingin punya anak perempuan. Tapi saya sudah makan obat dari Dr. Binarwan itu yang mengeringkan rahim saya. Dan kami selalu berdoa kata negara yang besar. Amin. Amin. Puji Tuhan, akhirlah anak kami perempuan namanya Miracle. Kami begitu banyak mungkin keajaiban yang kami saksikan sepanjang pernikahan kami. Ya, saya buat Bapak Ibu yang ada di sini, untuk Pak Romel, Ibu Dina, untuk Ibu Sitorus, untuk Pak Franky. Terima kasih Pak. Biasanya kami karena saking terlalu banyaknya yang harus kami kerjakan, memang kadang-kadang nggak sempat kami merayakan hari pernikahan, kami lupa dengan kadang hari pernikahan kami. Ya, puji Tuhan. Ya, dia mengingatkan saya semalam. Iya. Pak Rafa, saya sangat sedih katanya. Iya. Tanggal 24 November saya ulang tahun yang ke-50 tahun. Tapi pada waktu itu hujan deras dan rasa ketakutan karena hujan deras itu juga. Tanggal 25 November harusnya hari guru dia, kan hari guru. Harusnya saya merayakan hari sukacita sama anak-anak, tapi nggak bisa karena rumah semua sudah hancur. Dan hari ini juga saya sedih, tanggal 12 Desember ulang tahun pernikahan kita. Tapi kamu nggak ingat, ya? Saya bilang nggak ingat, tapi memang karena jaringan memang tidak ada gitu. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu di sini, biarlah semua kasih Tuhan yang menyertai kita sekalian. Terima kasih buat surprise-nya, kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Dan tahun ini dikasih hadiah, rumahnya tenggelam ya. Sama Tuhan. Ya. Jadi ya itulah hadiah yang mungkin kadang-kadang bukan hadiah, itu musibah, tapi buat anak-anak Tuhan yang secara khusus itu adalah berkat yang luar biasa. Ada problem besar, pasti ada mujizat besar. Amin. Karena Alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa saja, nggak ada yang luar biasa. Karena hanya Tuhan kita yang luar biasa.